Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita belajar pada materi sistem pencernaan makanan. Ya, kita mulai dengan zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Makanan merupakan senyawa kompleks, ya, dimana di sini terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, makanan ini kemudian nanti akan melalui suatu proses pencernaan dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh, yaitu melalui sel-sel jonjot usus sehingga akan menghasilkan energi. Nah, zat makanan yang diperlukan oleh tubuh ini bisa dibedakan. Yang pertama adalah zat makanan makro, jadi diperlukan tubuh dalam jumlah yang besar. Misalnya adalah berupa karbohidrat, lemak, protein, dan air. Yang kedua, zat makanan mikro diperlukan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Misalnya adalah vitamin dan mineral. Karbohidrat merupakan senyawa kompleks yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat dibedakan menjadi 3 kelas. Yang pertama adalah monosakarida, merupakan karbohidrat yang paling sederhana, mempunyai 1 gugus gula. Contohnya glukosa, fruktosa, galaktosa, yang rasanya manis dan mudah larut dalam air. Yang kedua adalah disakarida, yaitu gabungan beberapa monosakarida. Contohnya laktosa, sukrosa, maltosa, rasanya manis dan mudah larut dalam air. Yang ketiga, polisakarida, merupakan gabungan beberapa monosakarida. Contohnya amilem, glikogen, selulosa, yang tidak berasa maupun pahit dan sukar larut dalam air. Sekarang fungsi makanan. Jadi kita mengenal makanan. Apa sih fungsi makanan itu? Yang pertama merupakan sumber atau penghasil energi atau tenaga berupa karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua mengatur metabolisme. Berikutnya menjaga keseimbangan asam dan basa, membantu penyerapan kalsium, mencegah konstipasi atau sembelit. Sumber pembangun, artinya berfungsi untuk membentuk dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, misalnya protein. Pengatur proses-proses yang berlangsung dalam tubuh, misalnya protein, vitamin, mineral. Dan penting untuk pertahanan tubuh dari serangan berbagai kuman penyakit. Monosakarida diserap di epitel, di usus halus, kemudian diangkut darah menuju ke hati melalui vena porta hepatica. Glukosa mengalami 2 proses di hati, yaitu yang pertama beredar bersama darah untuk memenuhi kebutuhan sel. Yang kedua, jika kelebihan glukosa, maka glukosa akan diubah menjadi glikogen oleh hormon insulin. Jika dibutuhkan, glikogen diubah menjadi glukosa oleh hormon adrenalin. Setelah karbohidrat, kita mengenal lemak. Lemak mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan fosfor. Tidak larut dalam air, namun larut dalam ether dan kloroform. Kemudian terdiri atas 3 asam lemak dan gliserol. Lemak dibagi 3 golongan. Yang pertama lemak sederhana, tersusun dari trigliserid, terdiri atas 1 gliserol dan 3 asam lemak. Contohnya lilin, malam atau plastisin, dan minyak, di mana cair pada suhu kamar. Yang kedua lemak campuran, merupakan gabungan senyawa lemak dan non-lemak seperti fosfat, protein, glukosa. Nah, contohnya di sini adalah senyawa fosfolipid yang merupakan gabungan dari lipid dan protein. Ketiga,
derivat lemak atau turunan lemak. Ini dihasilkan dari proses hidrolisis lipid. Contohnya kolesterol, asam lemak, gliserol, dan sterol. Sekarang berdasarkan ikatan kimianya. Yang pertama ada asam lemak jenuh. Nah, berarti kalau jenuh sifatnya non esensial. Artinya dapat disintesis oleh tubuh. Wujudnya padat pada suhu kamar. Berasal dari lemak hewani. Contohnya mentega, gaji, ya, padat pada suhu kamar. Kemudian asam lemak tidak jenuh, sifatnya esensial. Wujudnya cair pada suhu kamar. Ini berasal dari lemak nabati, ya, tumbuh-tumbuhan, misalnya minyak goreng, minyak kedelai, minyak jagung. Sekarang fungsi lemak. Yang pertama, pembawa zat makanan esensial. Kedua, sebagai sumber energi yang paling besar. Ketiga, pelindung alat-alat tubuh yang lunak dan melindungi tubuh dari suhu yang rendah. 4. Sebagai bahan penyusun membran sel. 5. Penahan rasa lapar. 6. Pelarut vitamin A, D, E, K. 7. Bahan penyusun hormon dan vitamin, khususnya untuk sterol. Berikutnya, bahan penyusun garam empedu, asam kolat yang ada dalam hati, dan hormon seks, khusus untuk sterol. Kemudian pelumas persendian. Yang terakhir, memberi cita rasa makanan. Nah, lemak dicerna secara kimiawi di usus halus. Jadi lemak akan merangsang pengeluaran hormon kolesistokinin sehingga kantong empedu berkontraksi dan mengeluarkan cairan empedu yang fungsinya mengemulsi lemak atau memecah lemak menjadi butiran lemak kecil menuju ke duodenum. Enzim lipase yang dihasilkan pankreas akan menghidrolisis lemak teremulsi menjadi campuran asam lemak dan monogliserid. Asam lemak dan monogliserid diabsorpsi darah melalui sel-sel mukosa pada dinding usus halus. Keduanya diubah kembali menjadi lemak atau trigliserid, kemudian disimpan di jaringan adiposa atau jaringan lemak. Setelah kita belajar karbohidrat, lemak, nah ini adalah protein. Protein merupakan terdiri dari beberapa unsur, ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, kadang sulfur dan fosfat. Protein tersusun dari polimer satu atau lebih polimer. Setiap polimer tersusun dari monomer yang disebut asam amino. Berbagai asam amino membentuk rantai panjang menjadi ikatan peptida. Nah, ini asam amino yang membentuk rantai panjang yang ikatan peptida akan membentuk suatu rantai yang disebut dengan protein. Asam amino dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu asam amino esensial atau tidak dapat disintesis oleh tubuh. Nah, ini ada isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, valin, triptofan. Yang kedua, asam amino semi esensial. Asam amino yang menghemat pemakaian beberapa asam amino esensial seperti arginin, histidin, sistin, glisin, serin, dan tirosin. Asam amino non-esensial dapat disintesis tubuh dengan bahan baku asam amino lain, misalnya seperti alanin, asparagin, asam aspartat, asam glutamat, glutamin, prolin. Berdasarkan fungsinya, ada protein struktural. Fungsinya untuk penyusunan sel, jaringan, maupun organ. Yang kedua, protein fungsional, membentuk antibodi, enzim maupun hormon. Nah, fungsi protein yang pertama, zat pembangun tubuh dan pelindung tubuh.
Yang kedua, mensintesis substansi-substansi penting seperti hormon, enzim, antibodi, dan kromosom. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan struktur tubuh, mulai dari sel, jaringan, hingga organ. Memacu dan berpartisipasi dalam berbagai reaksi kimia dan biologis. Menyeimbangkan cairan dalam tubuh sebagai sistem buffer atau penyangga pH yang efektif. Menyediakan energi, membantu mengatur kemampuan tubuh untuk menawarkan racun atau zat-zat asing. Protein mengalami pencernaan di lambung dan usus halus. Di lambung, protein dicerna oleh enzim pepsin dalam bentuk proteosa, pepton, polipeptida. Di usus halus oleh enzim tripsin dan kimotripsin. Di sini fungsinya adalah mengubah protein menjadi peptida atau memecah protein menjadi peptida. Kemudian enzim peptidase atau erepsin mengubah peptida menjadi asam amino. Nah, asam amino diabsorpsi oleh dinding usus halus masuk ke pembuluh darah. Sebagian asam amino langsung digunakan jaringan dan sebagian mengalami pelepasan gugus amin di hati. Sekarang defisiensi protein, misalnya 1. Kwashiorkor. Ini cirinya pertumbuhan terhambat, hilangnya simpanan lemak bawah kulit, timbul edema, menurunnya respons saraf psikomotorik, rambut merah dan mudah dicabut. Yang kedua, marasmus. Nah, misalnya ini mempunyai ciri badan kurus kering seperti orang tua, kulit keriput, ubun-ubun cekung. Nah, ini jika terjadi pada bayi.